Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pengajian pembacaan suratul Yasin Fadilah, juga pembacaan ijazah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, lalu dipungkas dengan doa penangkal wabah dari Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah segala hajat-hajat kita, segala permohonan kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya malam ini adalah malam-malam terakhir di bulan Sya'ban, dan selanjutnya insya Allah kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan, bulan yang dimana yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah atau ampunan, bulan yang penuh rahmah atau kasih sayang, bulan yang dimana ketika kita melakukan amal kebaikan, amal solih, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan suci Ramadan ini ada satu perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah aku wajibkan kepada kalian. Syiyam yakni berpuasa. Arti kata puasa itu menahan diri. Puasa menahan, menurut istilahnya yakni menahan diri dari hawa nafsu, makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah pengertian dari puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yakni sebagaimana yang telah aku wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Allah senantiasa memberikan perintah ini, perintah puasa kepada kita hamba-hambanya, agar apa? Yakni la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan insyaallah ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Keutamaan lainnya berpuasa di bulan suci Ramadan yakni tertuang dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun di malam bulan suci Ramadan berlandaskan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini juga sama seperti man shoma ramadanan imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah SAW mengucapkan amin. Di tangga yang kedua Rasul pun mengucapkan amin juga. Dan di tangga yang ketiga sama seperti tangga yang kedua dan pertama, yakni Rasulullah SAW mengucapkan amin juga ketika menaiki mimbar. Dan setelah turun dari mimbar, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, kami melihat ketika engkau menaiki mimbar di tangga yang pertama, engkau mengucapkan amin. Di tangga yang kedua, yang ketiga pun engkau mengucapkan amin. Ada apa ya Rasul?" Rasulullah SAW tersenyum lalu menjawab, "Ketika aku menaiki mimbar di tangga yang pertama, malaikat Jibril memberitahukan kepadaku bahwasannya aku akan mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang pertama ketika masuk di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Itu tangga yang pertama ketika Rasulullah SAW mengucapkan amin. Lalu di tangga yang kedua apa ya Rasul? Kata para sahabat lagi bertanya. Rasul menjawab, "Di tangga yang kedua pun sama. Malaikat Jibril memberitahukan kepadaku bahwasanya aku mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang masih ada kedua orang tuanya, akan tetapi tidak mendapatkan surga di telapak kakinya." Nauzubillahi min dzalik. Lalu di tangga yang ketiga apa ya Rasul? Di tangga yang ketiga yakni ketika diucapkan namaku tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu ketika kita masuk di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama manfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu di bulan suci Ramadan ini, karena kita tidak ada jaminan di tahun-tahun mendatang apakah kita masih bisa untuk merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mari kita sama-sama manfaatkan waktu kita di bulan suci Ramadan ini untuk bertaqarrub, mendekatkan diri lagi kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan apa lagi? Yakni Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan atau ada 3 orang yang ketika berdoa kepadaku, kata Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan tertolak, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan. Kata para sahabat, "Ya Rasul, yang golongan yang pertama apa?" Rasul menjawab, "As-shaimu hatta yuftiru." Yaitu golongan yang pertama, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sampai berbuka dia. Ketika orang-orang berpuasa di bulan suci Ramadan, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari makan dan minum dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa, maka ketika dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal imamul adilu, yakni golongan yang kedua,
pemimpin yang adil. Ketika pemimpin yang adil memimpin sebuah rakyatnya, memimpin bawahannya dengan adil, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, golongan yang ketiga, yang dimana golongan ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah, tidak akan tertolak doanya. Apa? Yang ketiga, yaitu wa da'watul mazlumi, doa orang-orang yang terzalimi. Ketika orang-orang terzalimi, orang-orang yang teraniaya berdoa mengangkat kedua tangannya, maka pintu langit terbuka. Pasti doanya akan diijabah oleh Allah. Kesimpulannya, maka dari itu mari kita sama-sama manfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini dengan yang pertama berpuasa, yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam hal salat. Salat 5 waktu kerjakan dengan berjamaah, tepat waktu, di awal waktu. Ibadah yang kedua bisa zikir, melaksanakan zikir. Ibadah yang ketiga yakni dengan sedekah kepada sesama muslim. Dan yang selanjutnya, ibadah yang selanjutnya yakni bekerja seperti biasanya. Lalu di bulan suci Ramadan ini pun Masya Allah keutamaan-keutamaannya sangat besar. Bahkan jangankan yang masih hidup yang mendapatkan kemuliaan atau keutamaan bulan suci Ramadan ini, orang-orang yang sudah wafat pun ketika masuk di bulan suci Ramadan, maka orang-orang yang berada di dalam nerakanya Allah itu dikeluarkan selama bulan suci Ramadan. Ini apa? Karena keutamaan, fadilah, keutamaan, keberkahan bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama manfaatkan waktu kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang terdahulu. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Lalu ada 3 golongan juga yang doanya tidak akan tertolak ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diijabah oleh Allah. Yakni yang pertama, as-shaimu hatta yuftiru, orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah sehingga keinginan kita, doa-doa kita, harapan kita semuanya bisa terwujud. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.